Baik, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian kami dalam Seminar Nasional MIPA dan Terapannya 3 dengan judul Sintesis Karbon Aktif dari Ampas Sagu menggunakan aktivator asam fosfat atau H3PO4. Ini kami buat bersama-sama dengan rekan-rekan saya dari grup riset fisika biomaterial. Oke. Kita masuk ke pendahuluan. Karbon aktif, kita lihat dulu di sini apa itu karbon aktif. Karbon aktif adalah material karbon yang diperlakukan secara khusus untuk menjadi berpori dengan luasan permukaan yang besar sehingga banyak digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, salah satu yang paling banyak dimanfaatkan dari karbon aktif adalah daya absorpsinya yang sangat tinggi. Nah, berikut ini adalah gambar bentuk pelet dari karbon aktif. Bentuk lainnya itu ada serbuk, kemudian ada juga yang bentuk granular atau yang tidak beraturan. Oke, berikutnya karena kita lihat strukturnya yang berpori inilah sehingga karbon aktif ini banyak sekali digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya absorben zat warna, kemudian absorben logam berat, kemudian absorben gas, ada support katalis, kemudian ada juga elektroda kapasitor dan masih banyak yang lainnya. Pasti semua pernah melihat alat ini. Oke, ya ini adalah alat penjernih air. Di dalamnya terdapat beberapa lapisan penyaring, salah satunya ada karbon aktif yang berwarna hitam kalau bisa dilihat. Fungsinya adalah tentu saja sebagai absorben baik terhadap zat warna maupun terhadap logam berat. Oke, produksi karbon aktif ini berasal dari bahan karbon yang berbeda, misalnya saja ada batu bara, kemudian kayu. Nah, selain dapat disintesis dari batu bara, karbon aktif juga dapat disintesis dari biomasa yang tersusun dari lignoselulosa dan menjadi salah satu bahan baku yang banyak sekali diteliti belakangan ini. Kemudian kalau dilihat beberapa biomasa yang dimanfaatkan yang sudah banyak diteliti, misalnya ada tempurung kelapa, kemudian atau batok kelapa, kemudian ada kulit buah-buahan, kemudian ada juga biji dari buah-buahan dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan ampas sagu dari limbah. Oke, dalam penelitian ini digunakan limbah ampas sagu sebagai bahan baku sintesis karbon aktif. Kenapa ampas sagu? Karena ampas sagu ini ternyata mengandung residu lignin sebesar 21% dan kandungan selulosa sebesar 20%. Kemudian, ada lagi salah satu alasan lainnya yaitu saat ini itu pemanfaatan sagu ternyata hanya terfokus pada pati yang terkandung di dalamnya, sedangkan hasil limbah dari industri pengolahan sagu dengan persentase ampas yang sangat besar, bisa sekitar 75-83% itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah alasan mengapa kami menggunakan limbah ampas sagu. Oke, berikutnya metode penelitian. Ini adalah bahan baku ampas sagu yang kami peroleh dari petani sagu lokal Kampung Maribu, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Tahap pertamanya adalah tahap dehidrasi, yaitu tahap di mana ampas sagu dicuci dengan air. Kemudian tahapan dehidrasi dibagi menjadi dua cara, yaitu pertama pengeringan di bawah sinar matahari selama 3 hari.
Setiap harinya di set 8 jam, kemudian dikeringkan kembali di dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Oke, kemudian kami melakukan pembandingan juga, di mana pembandingan ini dengan memvariasikan rasio antara larutan asam fosfat dan ampas sagu, yaitu rasionya 6:1, 9:1, dan 12:1. Oke, berikutnya adalah ampas sagu yang telah melalui tahap dehidrasi tadi, dilarutkan dengan larutan H3PO4 dengan konsentrasi sekitar 60%. Kemudian pada proses ini ampas sagu dicampur dan didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang dengan larutan asam fosfat. Jadi seperti ini. Kemudian setelah 24 jam didiamkan, proses ini akan menghasilkan karbon dari ampas sagu. Seperti ini. Oke. Pada tahap ini untuk menjadi karbon aktif ampas sagu, yaitu ampas sagu yang sudah dilarutkan tadi dengan asam fosfat dipanaskan ke dalam oven pada suhu 500 derajat selama 2 jam. Kemudian karbon aktif ini distirrer dengan Aquades hingga filtrat pH-nya netral, kemudian dikeringkan dalam oven lagi 110 derajat hingga berat konstan diperoleh. Oke. Kemudian setelah karbon aktif diperoleh, dilakukan uji karakterisasi menggunakan XRD dan SEM. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian bisa dilihat menunjukkan bahwa pola difraksi di beberapa bagian membentuk struktur kristal seperti ini. Jadi struktur yang terlihat strukturnya kristal, tapi mulai terbentuk karbon aktif. Jadi ini karbon aktifnya di sekitar sini terbentuk karbon aktif dengan struktur amorf. Bisa dilihat di yang rasio 12:1-nya terlihat strukturnya mulai amorf, lebih amorf gitu ya. Pola ini merupakan pola dari karbon aktif yang rasio yang 12:1. Kemudian kalau dilihat dari gambar SEM, karbon aktif ampas sagu dengan rasio 6:1 dengan 9:1 dilihat belum terlihat cukup jelas pori-pori. Nah, kita mengharapkan pori-pori yang terlihat jelas ya di sini. Tapi pada rasio 12:1 mulai terlihat jelas pori-pori yang dihasilkan. Ini menunjukkan sintesis karbon aktif dari ampas sagu telah terbentuk dengan baik. Oke, kita masuk kesimpulan. Jadi kami simpulkan bahwa telah berhasil dilakukan sintesis karbon aktif berbahan baku limbah ampas sagu menggunakan aktivator asam fosfat. Dari hasil karakterisasi diketahui bahwa ampas sagu telah mulai membentuk karbon aktif. Kemudian dilihat dari sampel yang memiliki struktur amorf dan pori-pori yang terlihat dari morfologi sampel. Nah, kemudian ada beberapa kekurangan. Nah, sebagian besar dari karbon masih berstruktur kristal. Kemudian dari sini dapat kami rekomendasikan untuk diperlukannya proses impregnasi yang lebih tepat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.